Acara selanjutnya, malam penutupan Bulan Bung Karno dan diskusi publik ke-6 yang akan dipandu langsung oleh moderator kepada Ibu Rini Elvina SE/MSI CTT. Beliau adalah selaku Bendahara DPD GPP Provinsi Kepulauan Riau dan beliau juga adalah selaku Direktur Batam Televisi serta sebagai dosen Universitas Ibnu Sina. Kepada Ibu Rini Elvina SE/MSI CTT, dipersilahkan. Terima kasih kepada MC Ibu Septa Diana Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina dan seluruh Dewan Pembina DPP GPP, yang terhormat Ketua Umum DPP GPP, yang terhormat Ketua Dewan Pengawas DPP GPP dan seluruh jajarannya, yang terhormat Ketua Dewan Pakar DPP GPP dan seluruh jajarannya, yang terhormat para Ketua DPD GPP dan seluruh jajarannya, yang terhormat para Ketua DPC, GPP, dan seluruh jajarannya, yang terhormat para responden survei kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia, yang terhormat tim kerja dan tim riset, serta narasumber, serta penanggap yang telah hadir, serta hadirin yang kami banggakan. Pada malam ini, acara kita adalah malam penutupan Bulan Bung Karno dan diskusi publik ke-6 dengan tema Kualifikasi Calon Presiden Republik Indonesia, sebuah upaya progresif dalam pendidikan politik kebangsaan. Telah hadir pada malam ini narasumber kita, Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila, Bapak Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, MSI. Selamat malam Bapak, salam Pancasila. Salam Pancasila. Biodata beliau, Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, MSI, dilahirkan di Tanjung Balai Asahan pada 5 Oktober 1969. Bersama rekan-rekan penggiat Pancasila menjadi deklarator Gerakan Pembumian Pancasila pada tanggal 1 Juni 2019. Kemudian didaulat menjadi Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila pada periode 2020-2025. Beliau menyelesaikan studi S1 dari Universitas Sumatera Utara dengan predikat wisudawan terbaik dan pernah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas. S2 dari Magister Sains Psikologi Universitas Indonesia dan S3 dari Program Doktor Psikologi UPI Yai dengan predikat wisudawan terbaik. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, juga aktif dalam penulisan artikel pada jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional. Juga aktif dalam kancah penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain menjadi dosen, beliau juga sebagai konsultan dan trainer psikologi industri dan organisasi, serta SDM, Human Capital. Secara khusus terpanggil menjadi trainer motivasi dan kepemimpinan, khususnya pada pelatihan pembangunan karakter diri dan bangsa, bernafaskan Pancasila kepemimpinan heroik sejak tahun 2005 hingga sekarang. Juga aktif menjadi Dewan Pakar Nasional DPP Persatuan Alumni GMNI tahun 2016 sampai 2021 dan aktif dalam program kemanusiaan dengan memimpin Yayasan Angela Indonesia sejak tahun 2001 hingga sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai
narasumber pertama kita persilakan kepada Bapak Dr. Antonius Deben Manurung MSI. Kami persilakan. Waktunya 15 menit ya Bapak. Baik, terima kasih Saudari Rini Elvina, SE MSI, kandidat doktor, moderator kita yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tung Tien, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati para Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, DPP, GPP, para Dewan Pimpinan Daerah yang hadir dalam kesempatan yang sangat baik ini, para Dewan Pimpinan Cabang, GPP yang hadir dalam kesempatan ini, para responden yang telah memberikan perhatian dalam rangka survei kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia, dan para pemerhati, pewaris ajaran Bung Karno yang saya banggakan, saya muliakan, serta seluruh hadirin yang hadir dalam kesempatan malam penutupan bulan Bung Karno dan diskusi publik ke-6 pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ida Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Adi Buddha, Tiens, Nabi Kungse, para dewa, para dewi, khususnya para leluhur sejagat, leluhur Nusantara, serta Yesus Kristus. Karena pada malam hari ini kita dipersatukan dalam sebuah perjumpaan jiwa, menutup bulan Bung Karno, dan sekaligus melaksanakan tanggung jawab moral di dalam mempertanggungjawabkan hasil survei kualifikasi calon Presiden Republik Indonesia dalam sebuah acara diskusi publik yang ke-6. Bapak dan Ibu, dengan semangat kerendahan hati dan semangat heroisme sebagai anak bangsa, saya ingin menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran terkait dengan acara pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini merupakan acara yang sangat penting buat seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya buat gerakan pembumian Pancasila. Mengapa? Karena hari ini adalah hari terakhir bulan Bung Karno, 30 Juni 2022. Mengapa penting kita merayakan dan memperingati bulan Bung Karno? Ada 3 alasan yang sangat penting buat kita ketahui bersama. Yang pertama, hingga pada hari ini, Bung Karno masih terbelenggu sebagai pribadi, sebagai bapak bangsa. Karena sampai hari ini, belum ada regulasi yang menyatakan bahwa Bung Karno adalah bapak bangsa. Mengapa penting regulasi Bung Karno bapak bangsa? Karena TAP MPRS 33, MPRS 1967 masih membelenggu secara politik Bung Karno dan seluruh pengikut pewaris ajaran Soekarno. Alasan yang kedua, begitu banyak legasi yang telah diwariskan oleh Soekarno terhadap bangsa ini. Yang pertama, sebagai putra sang fajar, beliau telah ditakdirkan untuk memimpin negeri ini sejak proses kelahirannya. Dalam perjalanan beliau di usia muda, beliau melahirkan sebuah teori dan praktik perjuangan yang memengaruhi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia yang gandrung
akan kemerdekaan. Teori dan praktek perjuangan Bung Karno dikenal dengan Marhainisme, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Marhainisme. Lalu yang ketiga, Bung Karno adalah pemimpin besar revolusi. Beliau memiliki 3 cita-cita revolusi, dan satu di antaranya sudah terwujud 17 Agustus 1945. Namun masih ada 2 lagi kerangka revolusi Indonesia yang masih harus diperjuangkan dan merupakan tugas kita semua, masyarakat bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama, membangun masyarakat sosialisme Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran tanpa eksploitasiong delom parlum, tanpa eksploitasiong nation par nation. Artinya, masyarakat bangsa yang berkeadilan berkemakmuran tanpa penindasan dan pengisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Lalu yang kedua adalah membangun tata dunia baru. Yang Soekarno katakan di dalam pidato yang sangat luar biasa pada tanggal 30 September 1960 di depan Majelis Umum PBB dengan judul pidato To Build the World Anew. Lalu yang keempat, Bung Karno adalah founding fathers. Bersama dengan Bung Hatta, Bung Sarir, dan lain-lain, mereka menyatukan derap pikir dan derap juang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kelima, Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sebuah alasan penting buat kita untuk menghormati beliau. Tanpa Soekarno, tidak mungkin Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 1945 bersama dengan Bung Hatta. Yang ketujuh, Bung Karno adalah Bapak Pandu Indonesia yang sekarang dikenal dengan Pramuka, Raja Muda Karana. Bung Karno gandrung terhadap anak-anak muda, sehingga senantiasa beliau mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Saudara sebangsa dan setanah air, jadi penting buat kita semua untuk semakin menghormati Bung Karno, karena di dalam buku Sindi Adam, Soekarno disebut sebagai penyambung lidah rakyat. Satu lagi yang sangat penting buat bangsa Indonesia, Soekarno penggali Pancasila. Kenapa saya tempatkan di poin ke-9 yang terakhir, dan ada satu lagi yang sangat penting, karena penggali Pancasila merupakan warisan yang paling agung buat bangsa dan negara Indonesia. Tanpa Pancasila, maka Indonesia tidak mungkin merdeka. Tanpa Pancasila, tidak mungkin Indonesia bisa memperjuangkan 2 kerangka revolusi yang masih kita cita-citakan, kita perjuangkan bersama. Dan terakhir, Bapak dan Ibu semua, untuk melengkapkan menjadi 10 suatu legasi buat Soekarno, maka mari kita memperjuangkan. Semoga Bung Karno melalui TAP MPR RI dinyatakan, disebutkan, dihormati sebagai Bapak bangsa. Hanya dengan cara seperti itu, bangsa yang sudah dimerdekakan hampir 77 tahun ini akan mendapatkan kemuliaannya dan kemerdekaan sejatinya. Bapak dan Ibu, saudara sekandung seideologi, membicarakan Soekarno bukan berarti mengkultuskan Soekarno. Pemahaman tentang pengkultusan Soekarno adalah pemahaman yang keliru dan salah. Tetapi secara objektif, realitas objektif, fakta membuktikan bahwa Soekarno memiliki legasi yang terlalu banyak untuk diwarisin buat negeri ini. Jangan dipersempit Soekarno menjadi milik satu partai politik tertentu. Jangan dipersempit dan diperkedil Soekarno milik satu front tertentu. Tapi Soekarno adalah milik bangsa
Indonesia. Mari dengan gegap gempita saudaraku, kita bangkitkan sebuah kesadaran baru bahwa Soekarno adalah Bapak bangsa. Bapak dan Ibu, saudara sekandung seideologi, sebangsa dan setanah air, para peserta dalam acara malam hari ini, kami dari DPP GPP kemudian mencoba menghubungkan Bulan Bung Karno dengan peristiwa bersejarah yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan, tepatnya pada tahun 2024. Sebuah peristiwa sejarah buat bangsa Indonesia. Oleh karena itu peristiwa bersejarah buat bangsa Indonesia, maka layak dan pantas kita menyusun sebuah agenda besar, merumuskan kualifikasi calon presiden. Mengapa penting kualifikasi calon presiden, Bapak dan Ibu? Saya ingin cerita sedikit bahwa selama ini terlalu sibuk rakyat bangsa Indonesia memperbincangkan calon presiden, tapi hampir tidak pernah membahas kualifikasi calon presiden. Bukan kriteria calon presiden, tapi kualifikasi calon presiden. Mari kita lakukan upaya progresif pendidikan politik kebangsaan. Hanya dengan cara seperti itu, kesadaran berbangsa dan bernegara akan tumbuh subur di tengah-tengah negeri, di tengah-tengah tanah air suci, Terra Santa Indonesia, saudaraku semua. Ada 5 kualifikasi yang kami tetapkan untuk memberikan dukungan terhadap calon presiden. Dan kenapa kelima indikator ini penting buat kita? Karena kelima indikator ini kami sudah analisis, kami sudah pikirkan secara matang, merupakan indikator yang cocok buat Indonesia. Indikator yang pertama, yaitu Presiden Republik Indonesia mendatang adalah presiden yang berdedikasi membangun rejim pembumi Pancasila di tanah air suci Terra Santa Indonesia. Mengapa ini penting? Karena dibutuhkan rejim untuk membumikan Pancasila di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah tsunami deideologisasi yang marak dan luar biasa di negeri yang sudah hampir merdeka 77 tahun. Saudaraku semua, mari kita hancurkan segala deideologisasi Pancasila. Di antaranya kekuatan neo-imperialisme, kapitalisme, kolonialisme yang masih merasuk. Buktinya apa? Berkembang, bertumbuh subur oligark-oligark di Indonesia yang kita cintai ini. Indonesia bukan milik sekelompok orang. Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kekuatan transnasional. Transnasional ini bukan hanya agama tertentu, tapi segala bentuk transnasional, fundamentalisme, radikalisme adalah musuh bersama rakyat bangsa Indonesia. Mari satukan langkah untuk menghancurkan, membumi hanguskan seluruh kekuatan deideologisasi yang dimaksudkan tadi. Indikator yang kedua, Presiden Republik Indonesia mendatang adalah presiden yang berdedikasi untuk meneruskan legasi, ajaran, dan pemikiran Soekarno, Bapak Bangsa. Tadi sudah jelas saya menjelaskan bahwa tidak ada alasan Soekarno tidak dijadikan Bapak Bangsa. Mari kita warisin, saudaraku semua. Kita warisin apinya, bukan abunya. Kita warisin roh daripada ajaran dan pemikiran Soekarno, Bapak Bangsa. Indikator yang ketiga, Presiden Republik Indonesia mendatang adalah presiden yang berkomitmen kuat untuk menginisiasi dan memperjuangkan terbitnya TAP MPR RI tentang Soekarno, Bapak Bangsa. Hal ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian, karena dengan demikian gugurlah TAP MPRS 33 MPRS 1967. Secara politik Soekarno dan seluruh pengikut ajaran Soekarno masih terbelenggu. Oleh karena itu,
Mari kita bebaskan Soekarno yang saat ini sudah berada di tempat yang bahagia, di rumah Tuhan, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah Ida Sang Yang Widiwasa, di rumah Sang Yang Adi Buddha, di rumah Tiens, di rumah Yesus Kristus, di rumah para leluhur, para dewa dan para dewi. Mari kita membahagiakan Soekarno yang telah membebaskan bangsa ini dari segala bentuk kezaliman. Lalu yang keempat, indikator yang keempat adalah Presiden Republik Indonesia mendatang adalah presiden yang berkomitmen menginisiasi dan memperjuangkan lahirnya undang-undang tentang hari lahir Pancasila untuk memperkuat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016. Kenapa penting hari lahir Pancasila? Karena hari lahir Pancasila merupakan landasan atau dasar kemerdekaan Indonesia. Tanpa Pancasila tidak mungkin Indonesia diproklamirkan. Karena Soekarno mengatakan dalam pidato 1 Juni bahwa Pancasila adalah filosofi Groundsla, Pancasila adalah Weltanschauung, Pancasila adalah stat fundamental norm. Mari kita bangkitkan Samenbandling pan alle revolutionary krachten in the neti. Kita satu padukan kekuatan bangsa untuk mencapai Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran, mencapai Indonesia yang bertata kemakmuran di dunia peradaban pada saat ini. Indikator yang kelima, presiden mendatang adalah presiden yang berkomitmen untuk membangun Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan sebagai pedoman mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Itulah saudaraku semua, baik saudaraku yang hadir dalam kesempatan di Zoom ini, atau di YouTube, atau dimanapun berada, mari kita sadari pentingnya membangun kesadaran politik kebangsaan. Hanya dengan cara seperti itu, kita akan memperoleh calon presiden yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia yang memiliki dedikasi dan komitmen kuat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kami dari DPP GPP tidak tendensius pada calon presiden atau seseorang, tidak Bapak dan Ibu. Karena DPP GPP merupakan organisasi independen yang bergerak maju untuk membumikan Pancasila. Dan kami hanya akan memberikan dukungan kuat terhadap calon presiden yang memiliki indikator sesuai dengan penelitian ilmiah, survei ilmiah yang telah kami lakukan dalam sebuah kerja tim. Demikian Bapak dan Ibu, saudaraku sebangsa dan setanah air sekandung seideologi, inilah harapan dan impian kita bersama. Semoga kita bersatu bukan pertama dan utama untuk memenangkan calon presiden, tapi kita bersatu untuk memperjuangkan semoga kelima indikator itu bisa dikawal ketika presiden terpilih adalah orang yang sesuai dengan indikator itu. Mari kita dukung kepemimpinan Indonesia, kepemimpinan nasional yang Pancasilais. Hanya dengan cara seperti itu, seluruh masyarakat bangsa akan berbahagia menuju cita-cita Indonesia dan cita-cita masyarakat dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua, bangsa Indonesia. Dan setelah ini akan ada hasil yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ketua Dewan Pakar DPP GPP, Bapak Dr. Andus Chandra Setiawan MM PSD. Mari kita dengarkan bersama, mari kita berikan masukan bersama, mari kita sekali lagi dengan semangat kerendahan hati memperjuangkan nilai-nilai luhur yang telah diwarisi oleh para leluhur Nusantara, khususnya Bung Karno. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Wete Tung Tien. Rahayu Rahayu. Shalom. Salam Pancasila. Salam Pancasila.
Terima kasih Bapak Dr. Antonius Deben Manurung, MSI, atas paparan materi dan ulasannya yang sangat bersemangat. Sehingga kita lebih tahu mengapa pentingnya acara ini dilaksanakan. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada narasumber kita.